Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina biliqa'i syahri Ramadan. Syahrun fihi kullu hasanatin mujtama'atun wa dhunubi mustaghfiratun wa da'awati mustajabatun wal jannatu mushtaqun 'alaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidil awwalin al mujtahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para asatidz, para kiai, para sepuh lan para bini sepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin dan iradah Allah, kita semuanya masih dikaruniai berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Terlebih saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan, dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan pinaringan umur panjang dan barokah, bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini kita sudah hampir sepekan memasuki bulan suci Ramadan, dan nampaknya masjid kita masih makmur, masih semarak dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Adik-adik ya yang muda-muda juga masih banyak, mudah-mudahan ini bisa istiqomah ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penting untuk kita perhatikan bahwa fenomena sekarang ini di masjid-masjid, khususnya di Surabaya ini, terjadi krisis remaja masjid. Lalu seperti itu. Ya. Tidak tahu di Masjid Nurul Iman ini remaja masjidnya jalan atau tidak? Jalan, alhamdulillah. Karena ini adalah sangat penting sekali sebagai regenerasi pengganti perjuangan kita. Kita tidak bisa bayangkan seandainya kita tidak meregenerasi anak-anak kita, cucu kita, ya, maka 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan kita tidak ada yang bisa menjamin masjid kita Nurul Iman ini bisa semarak seperti saat ini. Ya, ini perlu diperhatikan. Makanya sering dalam kesempatan-kesempatan tertentu itu saya menyampaikan dan menghimbau kepada takmir ini supaya anak-anak muda itu diberi ruang untuk melakukan aktivitas di dalam masjid. Ya, misalnya kita mengadakan PHBI misalnya, peringatan Isra Mi'raj, nuzulul Quran atau apa, ya itu coba diserahkan kepada anak-anak muda. Ya, kita yang sepuh-sepuh, yang tua-tua ini hanya apa? Hanya membimbing, mengarahkan dan mengawasi. Lalu seperti itu. Ya, ya. Ini penting sekali. Jadi mereka kita berikan ruang untuk bisa menumpahkan segala kreativitas dan inovasinya dalam rangka untuk memakmurkan masjid kita. Ini penting sekali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita kalau buka sejarah tentang kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita masih ingat suatu kalimat yang sangat heroik, yang melegendaris, yang pernah diucapkan, disampaikan oleh Bung Karno ketika itu. Apa kata beliau?
Ya, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia ini. Laras betul. Halo, kalimat itu masih ingat ya? Iya. Artinya bahwasanya beliau itu memandang pemuda ini adalah sangat penting sekali dalam rangka untuk membangun peradaban, untuk meneruskan perjuangan bangsa dan negara, untuk melanjutkan dakwah daripada Islam, litakuna kalimatul ulya, ya, kalimatul Islam ya mulia, supaya Islam tetap mulia, tinggi luhur. Kalau kita buka dalam kitab Idhatun Nasyin, pengarangnya itu namanya Mustafa Al-Ghalayai, ya, tokoh penggerak pemuda, ya, yang ada di Mesir. Dalam bukunya beliau itu mengungkap satu kalimat, ya, yang cukup singkat tapi memberikan makna yang luar biasa, yang hampir sama maknanya dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Kata beliau, syubbanul yaum, syubbanul yaum rijalul haq. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Ini saya perhatikan, alhamdulillah, ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jamaah mengikut sertakan cucunya, ya, putranya atau putrinya, ini luar biasa. Jadi ini adalah kalimat yang jelas memotivasi kepada anak-anak muda betapa pentingnya peran mereka dalam meneruskan perjuangan bangsa ini, meneruskan pada perjuangan umat Islam. Maka dari itu, tenggene Al-Quran, ya, banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan peran pemuda. Ya, dalam surat Al-Maidah ada, dalam surat Al-A'raf ada. Ya. Terutama di dalam surat Al-Kahfi, ya, anak-anak muda yang disebut dengan apa? Ashabul Kahfi. Itu anak-anak muda itu yang peran mereka dalam menjaga akidahnya, ya, dari apa, kezaliman seorang raja yang sangat zalim, ingin menghancurkan akidahnya, itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 13 itu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami Muhammad telah menceritakan tentang mereka pemuda-pemuda Ashabul Kahfi dengan cerita yang hak, yang benar. Annahum fityatun, di mana mereka adalah sekelompok pemuda-pemuda yang amanu bi rabbihim, yang mereka punya iman yang kuat kepada Tuhannya, wazidnahum huda, dan kami tambahi iman mereka, kami tambahi petunjuk mereka. Ya. Ini sengaja diceritakan oleh Allah sebagai ibrah untuk kita umat Rasulullah. Bahkan beliau itu ditidurkan oleh Allah di dalam gua itu selama berapa tahun? Halo, berapa tahun? 309 tahun. Walabithu fi kahfihim salasami'ati sinin wazdadu tis'ah. Ya. Jadi mereka ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ini adalah Allah menunjukkan akan bukti kekuasaannya, ya, betapa pentingnya mereka ini dalam menjaga integritas mereka, keimanan mereka, ya, supaya ditiru oleh kita-kita anak-anak muda sekarang ini. Ya, jadi masjid kita ini kalau kita abaikan peran mereka, ini saya khawatir akan tidak ada generasi selanjutnya. Ya, makanya kajian-kajian ini pun juga tidak hanya konsumsinya pada nyun sewu, jamaah-jamaah yang sepuh. Ya, anak-anak muda ini pun juga diberikan konsumsi materi-materi kajian khusus, ini penting.
Mereka kita kumpulkan, mereka kita berikan wawasan-wawasan tentang perjuangan-perjuangan, itu penting sekali. Ya, kalau di zaman Rasulullah SAW banyak sekali pemuda-pemuda yang menjadi contoh bagi kita. Ya, terutama pemuda-pemuda yang tekun dalam thalabul ilmi, memperdalam tentang keislaman. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada ya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu adalah anak-anak kecil ya, yang sangat tekun di dalam ya menjalani ataupun mempelajari daripada Islam ketika itu. Bahkan di antara anak-anak kecil itu ada dalam satu majelis pernah Rasulullah itu ya memberikan kajian kepada para sahabat, dan di situ ada sahabat-sahabat kecil. Kemudian Rasulullah menunjuk salah satu sahabat kecil yang namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ya Ibnu Abbas, maaf, bukan Ibnu Abbas ya, Ibnu Mas'ud, maaf, Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisi hadza la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun min ajli alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu di majelis ini, la tamassu qalaman, kamu tidak memegang pulpen, tidak memegang pensil, wala taktubu harfan, dan kamu tidak menulis walaupun satu huruf apa yang saya sampaikan. Kamu cukup mendengarkan saja. Khairun min ajli alfi raqabah. Itu adalah perbuatan yang lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan mengenai hadis ini adalah menunjukkan betapa pentingnya anak muda ini. Ya, betapa pentingnya anak muda ini untuk kita berikan ruang, untuk kita berikan kesempatan dalam rangka menggantikan estafet perjuangan kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sekarang ini tantangannya semakin berat. Kita punya anak, punya cucu, di mana sekarang yang namanya kafe itu sudah menjamur di mana-mana. Ya, anak-anak kita, anak-anak muda sekarang itu tongkrongannya terbudi dan kafe. Ya. Ini kalau di persentase antara yang sepuh dengan yang muda, kira-kira persentasenya banyak mana? Ya, apalagi sholat subuh, masya Allah. Ya, laras ngibuk ya. Ini real di mana-mana. Ini hal ini terjadi di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi satu problem kita, masalah kita yang harus kita pecahkan bersama. Tidak hanya di masjid kita saja, di mana-mana seperti itu. Makanya kalau kita ini, masya Allah, Masjid Nurul Iman ini menjadi satu role model untuk bisa menggerakkan anak-anak muda, remaja masjidnya luar biasa. Ini penting sekali. Ya, makanya sekali lagi saya sampaikan, berikan ruang mereka ini untuk menunjukkan daripada peran mereka. Ya, ini penting. Maka dari itu Bapak-Ibu sekalian, di dalam suatu hadis, ya, ada suatu hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah natidahu sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan dhil, akan mendapatkan payung di saat tidak ada payung selain payung di Gusti Allah, yakni di hari Yaumul Hasyr, besok di akhirat. Ya, yauma yubaddalu ardu bil hadid, matahari dekatkan sehasta saat itu. Dan tidak ada dhil yauma la dhilla illa dhillu, kecuali payungnya Allah. Dan orang 7 golongan ini yang akan mendapatkan payung, ya, dari payung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 7 golongan ini mayoritas adalah diberikan pada anak-anak muda, Bapak sekalian. Ya. Di antaranya yang pertama apa? Imamun adil. Seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana. Ya. Kemudian yang kedua, syabun nasha'a bi'ibadatillah. Pemuda yang mulai dia balik, bahkan sebelum balik sampai tumbuh dewasa, sampai pada usia senja,
dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan mendapatkan dzil yauma la dzilla illa dzilluh. Kalau panjenengan sedaya ini mulai kecil, masya Allah, nggih. Kalau tidur mesti ninggone napa musala, masjid, surau, ya rumahnya guru ngaji ya, dulu kan begitu ya Pak ya. Ya. Sampai saat ini kita terus beribadah kepada Allah, maka akan mendapatkan dzil yauma la dzilla illa dzilluh, yaumul qiyamah. Yang kedua Pak, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terus condong keluar masuk masjid. Alhamdulillah ini beberapa ya bapak-bapak ini yang masya Allah istiqomah di dalam masjid, ya Masjid Nurul Iman, masya Allah. Ya hanya keluar pergi ya ke rumah, ya keluar lagi menuju ke masjid, keluar dari masjid menuju ke rumah, masjid rumah, masya Allah. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya. Terutama anak-anak muda, kalau mereka ini kegiatannya dihabiskan di masjid untuk memakmurkan masjid, tidak lagi mereka ya banyak nongkrong menghabiskan waktu di kafe-kafe, masya Allah, ini akan mendapatkan dzil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Pak, rajulan tahabba fillah, ya ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua remaja putra, maksud saya dua remaja putra, dua remaja putri, atau siapapun itu, mereka bergabung bekerja sama hanya semata karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya orientasinya, sandarannya hanya kepada Allah. Iktimat, tujuan utama itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul bekerja sama karena Allah, dia berpisah pun juga karena Allah. Ini akan mendapatkan dzil. Golongan yang keempat apa? Rajulun da'at imra'atun dzu nasabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada dua pemuda, putra dan putri, atau seorang remaja yang mendapatkan bujuk rayu seorang wanita yang dzu nasabin, memiliki derajat, memiliki ya uang banyak, ya kedudukan yang tinggi, wajah malin, dan dia cantik, menarik. Diajak untuk berbuat maksiat kepada Allah, dia mampu mengucapkan kalimat inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Insya Allah ketika putra putri kita, anak cucu kita kerahkan di masjid, insya Allah mereka memiliki fondasi iman yang kuat, tidak akan mudah ya terpengaruh oleh kondisi zaman sekarang ini, insya Allah. Yang namanya media sosial itu, apalagi TikTok ibu, masya Allah menggoda sekali. Nah, ini kalau kita tidak ya arahkan anak cucu kita ke masjid-masjid ini. Kemudian yang keberapa? Yang ke-6 ya. Yang ke-6. Kenapa yang ke-6? Rajulun ya tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yatasaddaqu ya ma anfaqa yaminuhu. Seorang pemuda yang dia mau bersedekah dan dia rahasiakan, dia sirrikan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Subhanallah. Ya, ini pun juga akan berlaku pada kita semua. Dan yang terakhir,
dawuh Kanjeng Nabi, golongan yang ketujuh adalah rajulun dzakarallah, ya, seorang pemuda yang berzikir kepada Allah, yang munajat kepada Allah, khaliat, dalam keadaan sepi, menyepi, menyendiri. Dia i'tikaf sendirian di masjid saat orang sedang tidur nyenyak. Dia bangun qiyamul lail di rumah saat keluarga belum bangun, tidur nyenyak. Ya, bahkan sampai apa? Tanpa terasa, ya, air mata itu mengalir membasahi kedua pipinya sampai jatuh di persada bumi yang dia tempati. Subhanallah. Ya. Inilah pemuda-pemuda yang mendapatkan keistimewaan dari Allah besok di Yaumul Hasyr, mendapatkan dzil yauma la dzilla illa dzilluh. Dan yang kedua, Bapak sekalian, yang perlu saya sampaikan, ketika kita sebagai orang tua, sebagai kakek atau nenek, ya, dari cucu-cucu kita bisa mengarahkan mereka ini, misalnya kita arahkan ke masjid untuk melakukan aktivitas-aktivitas di masjid, mereka melakukan amalia-amalia soleh sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh atau yang solihah, maka apa yang kita dapatkan? Jelas apa yang mereka lakukan itu akan menambah pahala kepada kita semuanya. Ya. Jadi di dalam suatu hadis yang populer yang sering disampaikan para mubaligh, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Yang pertama shadaqatin jariyah, yang kedua apa? Ilmin yuntafa'u bi, yang ketiga apa? Wa waladin apa? Shalihin yad'u lah. Wa waladin shalihin yad'u lah, anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang bagaimana? Anak yang qauluhu wa fi'luhu muwafiqun li syariatillah wa rasulih. Itu anak soleh. Anak yang perbuatannya, tutur katanya itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan apalagi dia kemudian mau mendoakan kita sebagai orang tuanya, mendoakan kita sebagai, ya, neneknya atau kakeknya, maka doa-doa itu akan sampai kepada kita. Apa yang dilakukan oleh anak dan cucu kita ini, kita akan mendapatkan bagian pahala dari apa yang mereka lakukan. Karena apa? Enggak melok ngelakoni. Karena itu semuanya adalah hasil didikan kita, hasil usaha orang tua, hasil usaha kakek nenek untuk menghantarkan cucu-cucunya menjadi anak-anak yang soleh atau yang solihah. Panjenengan percaya itu, Bapak Ibu? Iya. Jadi Rasulullah dawuh, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mau mengajarkan, mengarahkan, membimbing, ya, kepada siapapun, terutama kepada anak atau cucu, dengan sanna sunnatan hasanatan, dengan kebiasaan yang baik, ya, waya sholat ayo li nang sholat ayo nang masjid jamaah karo nenek karo kakek ayo bareng-bareng. Kemudian menjadi kebiasaan mereka sampai kita meninggal dunia, bahkan falahu ajrun, ya, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh cucu kita, anak kita yang melakukan kebaikan itu. Ya. Maka dari itu sekali lagi, ya, ini penting sekali sebagai orang tua, sebagai mbak, ya, ya, untuk bisa, ya, mengarahkan mereka. Jadi cukup besar perhatian daripada Al-Quran berkaitan dengan peran daripada anak muda. Makanya kita harus mendorong mereka, ya, supaya mereka ini, ya, semangat dalam beribadah,
terutama mau meramaikan masjid atau musola yang ada di sekitar kita. Ini penting sekali dalam rangka untuk regenerasi. Yang kedua, sekaligus mereka sebagai agen perubahan yang tentu saja sangat kita harapkan peran mereka. Bapak sekalian yang saya hormati, maka dari itu banyak sekali contoh-contoh ya, yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan bahkan orang Yahudi itu punya prinsip, kami tidak akan merasa takut kepada orang-orang Islam. Kan gitu ya ucapannya. Selama orang Islam ini tidak saat melakukan sholat Jumat itu ini ya, kami tidak akan takut kepada orang-orang Islam selama orang Islam saat melakukan sholat subuh itu tidak seperti saat melaksanakan sholat Jumat. Ya. Jadi orang Islam itu sholat subuhnya masih hanya beberapa baris, sementara kalau sholat Jumatnya itu full penuh. Ya, itu menunjukkan bahwa jiwa-jiwa kesungguhan ya dalam keislamannya ini masih diragukan, masih belum begitu mantap, belum kuat. Ya, makanya mereka tidak akan takut. Coba sekarang Turki ini luar biasa. Ya, siapa presidennya itu Pak Turki? Ya, masjidnya itu kalau sholat subuh itu masya Allah di media sosial itu ya pakai mobil-mobil mewah itu bahkan melebihi banyaknya saat melaksanakan sholat Jumat. Inilah sekalian, jadi apa yang saya sampaikan sekali lagi, dalam Islam itu adalah sangat memperhatikan peran pemuda. Pemuda itu adalah harapan kita semuanya yang melanjutkan estafet perjuangan kita. Maka jika kita abaikan, maka sungguh Islam ke depan akan terburuk, dan bahkan secara mayoritas Indonesia tidak akan bisa lebih maju kalau pemuda-pemudanya ini tidak kita perhatikan. Ya, karena itu mudah-mudahan kita semuanya menjadi ya orang tua, menjadi kakek nenek, mudah-mudahan putra putri kita, keturunan kita semuanya, cucu-cucu kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan karunia Allah melalui usaha kita dalam mendidik, mengarahkan mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah. Dan kita semuanya mudah-mudahan termasuk hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.